Buku yang keempat adalah buku laporan kegiatan OPKP. Pada buku ini berisi tingkat keberhasilan dari hibah OPKP, di mana pada kolom jenis bantuan kita isikan jenis bantuan yang kita terima seluruhnya. Kemudian pada kolom jumlah bantuan kita isikan jumlah seluruh bantuan yang diterima. Pada kolom jumlah yang tersalurkan ditulis jumlah real atau jumlah sebenarnya hibah yang disalurkan. Pada kolom tingkat keberhasilan diisi jumlah yang disalurkan real dibagi dengan jumlah bantuan yang diterima. Kita kali 100%. Sebagai contoh, tingkat keberhasilan 100% atau tanpa kendala. Yang pertama, bibit apokat, jumlah yang diterima awal ada 150 buah. Kemudian, yang disalurkan ada 150 buah. Maka, tingkat keberhasilannya adalah 150 dibagi 150 dikalikan 100%. Hasilnya 100%. Di kolom kendala dan saran, cukup kita strip jika tidak ada kendala. Pada studi kasus yang kedua adalah contoh tingkat keberhasilan kurang dari 100%. Pada contoh nomor 2, yaitu bibit jambu air, jumlah yang diterima awal ada 100 buah. Kemudian, yang disalurkan hanya 95 buah. Maka, tingkat keberhasilannya ada 95 dibagi 100 dikalikan 100%. Hasilnya 95%. Sedangkan pada kolom kendala kita isi kendala kita. Sebagai contoh, rusak, sehingga kita tidak bisa mendistribusikannya. Kemudian, di kolom saran kita isi hati-hati saat pendistribusian, sehingga di kolom keterangan bisa kita isikan rusak karena apa? Misal karena batang patah. Sedangkan pada contoh ternak ayam, sama cara perhitungannya untuk tingkat keberhasilan tanaman. Buku yang kelima adalah laporan perkembangan sayuran. Ini adalah buku untuk PPL desa. Pada kolom jenis bantuan berisi jenis bantuannya, misal terang, sawi, dan lain-lain. Pada kolom kondisi kita isi tanggal tanam, dan di kolom ada kita isi jumlah tanaman yang tumbuh baik. Sedangkan di kolom tidak ada kita isi jumlah tanaman yang tidak tumbuh baik atau mati. Pada kolom panen, jika belum panen kita centang kolom belum dan sebaliknya. Sedangkan untuk kolom pemanfaatan berisi kolom dimakan dan kolom dijual, kita isi perkiraan jumlah dan harganya. Contoh kasus nomor 2. Pada jenis bantuan kita isi sawi. Pada kolom jumlah kita isi jumlah sawi yang kita tanam, misal 15 batang. Kita isi angka 15 dengan satuan batang. Pada kolom kondisi berisi kolom tanggal, diisi misal 20 Mei 2020. Di kolom ada, kita isi angka 10, jumlah sayuran yang tumbuh baik. Sedangkan di kolom kita isi angka 5 untuk kolom tidak ada, sebagai jumlah tanaman yang mati atau tidak tumbuh. Sedangkan pada kolom panen kita centang kolom sudah jika sudah panen. Kemudian kita isi pada kolom hasil panen, misal 10 ikat. Kita isi kolom nilai jual dengan perhitungan harga satuan Rp1.000, maka 10 ikat dikali 1000 hasilnya Rp10.000.
Sedangkan pada kolom pemanfaatan sayuran, ada kolom dimakan dan kolom dijual. Pada kolom dimakan, kita isi jumlah yang dimakan. Misal 2 ikat, senilai dengan 2 dikali 1000, yaitu Rp2.000. Dan pada kolom dijual, yaitu 8 ikat, senilai dengan Rp8.000. Buku yang keenam adalah buku laporan perkembangan buah. Pada buku ini, kolom bantuan jenis buah kita isi jenis bantuan buah yang diterima. Misal, alpukat, jambu air, jambu kristal, dan lain-lain. Untuk kolom jumlah kita isi jumlah bantuan. Misal, untuk jambu air sebanyak 215 batang. Kemudian, pada kolom kondisi, kita isi kondisi tanaman pada saat ini. Misal, saat ini tanaman ada yang kurang sehat, pada kolom tumbuh baik kita isi jumlahnya 214. Dan pada kolom kurang baik kita isi jumlahnya ada 1. Dan pada kolom mati kita isi kosong atau strip. Sehingga jumlah semuanya sama dengan jumlah yang diterima. Untuk kolom yang ketiga, misalnya jambu kristal sebanyak 150 batang. Kemudian, pada kolom kondisi, kita isi tumbuh baik ada 143 batang. Sedangkan, tumbuh tidak baik kita isi ada 5. Dan kolom mati kita isi 2. Kita hitung, jika sudah panen kita tentang kolom panen dan hasil panen kita isi 100 kg dengan nilai jual 100 kg dikali dengan 15.000, yaitu Rp1.500.000. Untuk pemanfaatannya, jika sudah panen, kolom diolah sendiri diisi 10 kg dikali 15.000, yaitu Rp150.000. Pada kolom dijual kita isi 90 kg dijual dengan nilai 90 kali 15.000 ada Rp1.350.000. Buku yang ketujuh adalah buku laporan perkembangan ternak ayam. Pada buku ini, kolom jenis ternak kita isi ayam. Pada kolom kondisi berisi kondisi ayam, yaitu jumlah ayam ada 165 ekor. Jumlah ayam jantan misal 15 ekor dan betina ada 150 ekor. Nilai jualnya bisa kita hitung 165 dikalikan 100.000 sebagai harga satuan 1 ekor ayam, hasilnya Rp16.500.000. Untuk kolom jumlah telur yang dihasilkan, misal ada 300 butir. Telur yang dikonsumsi ada misal 50 butir. Yang dijual ada 150 butir. Sedangkan yang ditetaskan ada 100 butir. Kita bisa hitung pada kolom nilai jual jumlah telur dikali dengan harga jual telur per buah. Misal, telur yang dijual ada 150 butir dikali dengan 1.500 ada Rp225.000. Untuk kolom anak ayam, hasil penetasan ada 90 ekor. Dengan jumlah yang hidup ada 80 ekor, yang mati ada 10 ekor, sehingga nilai jualnya misal 80 ekor dikali 5.000 sebagai harga satuan 1 ekor anak ayam, hasilnya Rp400.000. Buku yang ke-9 adalah buku laporan perkembangan ikan. Pada buku ini, kolom bantuan berisi jenis ikan.
misal ikan lele. Pada kolom jumlah, kita isi jumlah lele, misal 7.500 ekor. Kolom kondisi saat ini berisi kondisi ikan. Jika sudah panen, kita centang kolom panen. Jika belum, kita centang kolom belum. Contoh pengisian jika ikan sudah panen, sebagai contoh ada 50 kg lele. Cara perhitungannya yaitu 50 kg dikali 25.000 sebagai harga satuan per kilo, hasilnya ada Rp1.250.000. Untuk pemanfaatannya ada dimakan dan dijual. Misal, dimakan ada 5 kg dan dijual ada 45 kg. Kita hitung nilai jual dari lele. Misal, dijual ada 45 kg, kita kali 25.000, hasilnya ada Rp1.125.000. Untuk sisa di kolam masih ada 5.000 ekor. Kita perkirakan 1 kg berisi 10 ekor lele, sehingga nilai jualnya 5.000 ekor lele dapat dihitung 5.000 dibagi 10 dikali 25.000, hasilnya ada Rp12.500.000. Dengan hibah pakar pangan ini diharapkan dapat terwujud 1. Kemandirian pangan. Pemanfaatan pekarangan dengan baik dan berkesinambungan akan terwujud pekaranganku bisa menjadi sumber panganku. 2. Terpenuhinya pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dengan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan, maka kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dapat terpenuhi, sehingga program D2SA yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai tentunya. 3. Keluarga yang sehat. Dengan penganeka-ragaman pangan segar dapat meningkatkan gizi keluarga, sehingga keluarga pun dapat terbebas dari berbagai macam penyakit. 4. Peningkatan pendapatan keluarga. Dengan mengembangkan pengolahan pangan segar menjadi produk lokal yang sehat, bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Mari menanam, mari berternak untuk menuju keluarga sejahtera. Demikian video tutorial pengisian buku administrasi OPKP tahun 2020 oleh tim pendamping administrasi Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.